Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas mengenai kuat medan listrik. Apa sih kuat medan listrik itu? Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, jadi kuat medan listrik itu merupakan besarnya gaya kolom. Jadi merupakan besarnya gaya kolom untuk tiap satuan muatan listrik. Jadi setiap satu buah muatan listrik pasti memiliki kuat medan listrik. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa kuat medan listrik adalah daerah yang dipengaruhi oleh listrik jika terdapat suatu muatan. Nah, untuk mencari berapa besarnya nilai muatan kuat medan listrik pada suatu muatan, ada dua persamaan yang dapat kita gunakan. Persamaan yang pertama yaitu E sama dengan F dibagi Q. Nah, rumus yang pertama dapat kita gunakan apabila di soal diketahui besarnya gaya kolom yang terjadi pada suatu muatan. Namun, jika di dalam soal tidak diketahui berapa nilai dari F atau gaya kolom, kita dapat menggunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Nah, untuk keterangannya, penjelasannya ada di bawah sini, bisa kalian lihat. Yang pertama adalah E. E adalah kuat medan listrik. Nah, satuan dari kuat medan listrik adalah Newton per kolom. Nah, kemudian F, gaya kolom atau satuannya Newton. Kemudian K ini adalah konstanta. Konstanta udah tetap nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Kemudian Q ini di sini bisa kita gunakan Q besar, bisa juga Q kecil, jadi nggak masalah. Q itu adalah muatan atau satuannya kolom. Kemudian R itu adalah jarak muatan dengan suatu titik uji, satuannya adalah meter. Jadi nih, kalau nanti kalian mendapatkan soal ditanya berapa besar kuat medan listrik yang terjadi pada suatu muatan, kalian bisa menggunakan dua persamaan berikut. Bisa yang pertama, bisa yang kedua, tergantung dengan apa yang diketahui di dalam soal. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, Ibu akan menjelaskan sedikit jika di soal ditanya arah. Nah, arah ini selain nanti untuk menjawab arah dari kuat medan listriknya, juga untuk menyelesaikan soal-soal. Jadi arah ini sangat-sangat penting. Nah, yang pertama adalah arah kuat medan listrik pada suatu titik uji. Nah, ini misalnya ada muatan listrik positif. Nah, kemudian di sini ada titik uji. Titik ujinya Ibu kasih nama titik P. Di sini ya. Ini adalah muatan listriknya positif, kemudian titik ujinya titik uji P. Nah, bagaimana arah titik uji P terhadap muatan positif ini? Nah, jadi arah titik P atau titik uji P terhadap muatan listrik Q, kalau dia positif, arah medan listriknya keluar dari bidang muatan. Jadi dia menjauhi muatan. R ini adalah jarak antar muatan ke titik P. Jadi kalau dia muatannya positif, otomatis kuat medan listriknya ke arah luar. Nah, yang kedua jika muatannya negatif. Nih Bu, lupa ngasih nama ini Q, muatannya negatif. Nah, jika muatannya negatif, dia kebalikan dari positif. Nah, kalau yang negatif terhadap titik uji P, dia arahnya masuk ke dalam bidang atau dia tertarik ke dalam. Nah, arah ini nanti sangat berpengaruh, sangat penting untuk mengerjakan soal-soal dari kuat medan listrik. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan rumus dari kuat medan listrik, kita langsung saja ke contoh soal. Yuk kita lihat.
kita masuk saja langsung ke contoh soal yang pertama. Di soal dikatakan bahwa suatu titik P berjarak 30 cm dari sebuah muatan. Jadi ada titik P di sini. Ini ada titik P, jaraknya R-nya 30 cm dari suatu muatan. Nah, muatan di sini besarnya Q 25 mikrokolom. Di sini berarti dia muatannya positif. Nah, hitung besar dan tentukan arah medan listrik di titik P. Pertama kita tulis dulu diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah jaraknya. Jaraknya R 30 cm. Nah, 30 cm itu sama saja dengan 30 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Sudah tahu ya caranya kenapa dia jadi 10 pangkat negatif 2. Udah ada di video sebelumnya. Kemudian Q. Q-nya adalah 25 mikrokolom. Harus kita rubah menjadi kolom. Nah, kalau dirubah menjadi kolom seperti video sebelumnya, jadinya seperti apa? Ya, betul. Jadi kalau dia dirubah jadi kolom, jadinya 25 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke persamaan kuat medan listrik. E sama dengan K Q dibagi R pangkat 2. Oh iya, nilai K-nya itu selalu tetap ya, nggak ada perubahan. Nilai K selalu 9 dikali 10 pangkat 9. Kita masukkan, ini angkanya ya. Ini 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya adalah 25 dikali 10 pangkat min 6. Dibagi R-nya 30 dikali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Nah, caranya gampang sekali, sama dengan kita kalikan 9 dikali 25. 9 dikali 25 dulu. 9 kali 25, nanti kalian bisa hitung sendiri, hasilnya adalah 225. Dikali, ini kan dia masih punya 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 6. Nah, 10 pangkat 9 sama 10 pangkat min 6, karena dia dikali, berarti pangkatnya ditambah. Jadi, 9 ditambah min 6, jadinya 3. Jadi, 10 pangkat 3. Dibagi, ini dibagi ya, dibagi 30 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 2. Caranya berarti 30 pangkat 2, berarti berapa 30 kali 30? 900 dikali 10 pangkat, ini pangkatnya kita kalikan, min 2 dikali 2, jadinya min 4. Kalau sudah, sama dengan, ini tinggal kalian bagikan dengan kalkulator saja. 225 dibagi 900 itu hasilnya adalah 0,25. Dikali 10, karena ini dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 3 dikurang min 4. Berarti 3 ditambah 4. Jadinya adalah 7. 0,25 dikali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Jadi besarnya kuat medan listrik yang terjadi pada muatan tersebut adalah 0,25 dikali 10 pangkat 7. Atau kalau kita mau rubah, jadinya 2,5 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, bagaimana dengan arah medan listriknya? Arah medan listriknya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kalau dia muatannya positif, berarti dia arahnya ke luar bidang. Nah, titik P-nya di sini, ya kan? Karena titik P-nya di sini, muatannya di sini, P terhadap muatan positif berarti dia keluar bidang. Berarti arahnya ke sana. Sini. Nah, gitu. Jadi bisa kalian tulis arah medan listrik di titik P menjauhi muatan. Jadi arahnya adalah menjauhi muatan. Menjauhi muatan, Ibu tulis ini aja deh. Menjauhi
muatan. Nah, kalau diminta digambarkan, gambarnya bisa seperti ini. Tuh, yaitu contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, perbedaannya dengan contoh soal yang pertama, yaitu di contoh soal yang kedua ada 2 buah muatan. Kalau yang tadi cuma 1, yang ini ada 2. Soalnya, sebuah titik P berada tepat di tengah-tengah antara 2 muatan. Titik P-nya berada tepat di tengah antara 2 muatan. Berarti kalau kita gambarkan, ini ada muatan, kemudian di sini ada muatan, terus kita kasih garis ini penghubung. Titik P-nya tuh ada di tengah-tengah. Nih. Ini titik P. Antara 2 muatan yang berjarak 10 cm. Nah, jaraknya 10 cm. Berarti kalau jaraknya 10 cm, kita kasih tanda di sini muatan 1, ini muatan kedua. Kalau jarak antara muatan yang pertama dengan yang kedua 10 cm dan titik P ini berada di antara tengah-tengahnya, berarti antara Q1 dengan Q2, ini Q1 ke P itu adalah 5 cm. Kemudian P ke Q2 itu juga 5 cm karena dia tepat berada di tengah-tengah. Nah, kemudian muatan Q1 nilainya berapa itu? Nilainya 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, karena satuannya sudah kolom, berarti tidak perlu lagi kita rubah. Kemudian Q2 nilainya adalah negatif 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, seperti perlu kalian ketahui, tanda min di sini hanya untuk memberitahu bahwa muatan tersebut negatif. Berarti Q1-nya positif, Q2-nya negatif. Sudah. Kita diminta hitunglah kuat medan listrik di titik P. Caranya yaitu yang pertama adalah kita menentukan dulu berapa nilai E1. E1 itu berarti kuat medan listrik. Kuat medan listrik P terhadap Q1. Nah, kita cari dulu untuk yang E1. Nah, E1 nilainya adalah E1 berarti kita masih menggunakan rumusnya E1 sama dengan K, ini Q1 dibagi R1 ke P pangkat 2. Kita masukkan angkanya, sampingnya berarti 9 dikali 10 pangkat 9, tutup. Q1-nya nilainya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya adalah 5 cm. 5 cm kalau dirubah jadi meter, jadinya 5 kali 10 pangkat min 2. Ini 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. Nah, berarti caranya sama. 9 dikali 2, 18. Dikali 10, pangkatnya dijumlah. 9 ditambah min 6. Jadinya 3. Dibagi 5 kali 10 pangkat negatif 2 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2, 25. Dikali 10 pangkat min 4. Min 4 dari mana? Min 2 dikali 2. Sama dengan, tinggal kalian bagi 18 dibagi 25. Pakai aja kalkulator ya. 18 bagi 25 tadi Ibu sudah cari di kalkulator itu 0,72. Dikali 10, pangkatnya sama. Berarti kalau dibagi, dia ditambah 3, dikurang min 4. Jadinya 3 tambah 4, 7. Jadi 10 pangkat 7. Atau 7,2 dikali 10 pangkat 6 Newton per kolom, Newton per kolom. Nah, sudah dapat untuk yang E1, kita cari yang E2. Nah, setelah dapat E1, kita cari E2. E2 itu adalah kuat medan listrik
kuat medan listrik di titik di titik P terhadap Q2. Nah, terhadap Q2 ya. Kita cari sama rumusnya dengan yang ini. Berarti E2 sama dengan K. Nah, kalau di sini bedanya berarti Q-nya kita ganti jadi Q2. Q2 per R2P. Jadi jarak antara Q2 ke titik P. Pangkat 2 sama dengan K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q2-nya nilainya 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian R2P-nya 5 cm berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. Ini dipangkatkan 2. Jadinya sama dengan ini 9 kali 5, 45. Dikali 10 pangkat, kita sudah tahu ya, pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2, 25. Dikali 10 pangkat min 4. Jadinya sama dengan 45 dibagi 25, kalian cari aja di kalkulator. Nah, 45 dibagi 25 itu adalah 0,6. 0,6 dikali 10 pangkat 7 atau 6 dikali 10 pangkat 6. Ini Newton per kolom, Newton per kolom. Nah, kalau sudah dapat E1 dan E2, kita tinggal jumlahkan atau menjadi sigma E sama dengan E1 ditambah E2. Nah, tapi tidak semudah itu. Kita tidak boleh asal langsung menjumlahkan. Kita kembali lagi ke gambar yang di sini. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, kita harus menentukan arahnya biar kita nggak salah. Tuh. Jadi, arahnya kita tentukan dulu. Ini kan seperti yang tadi, kalau misalnya dia titik P terhadap muatan positif, itu dia menjauhi. Nih ke sini. Berarti E1 arahnya dia ke kanan. Kalau ke kanan berarti dia plus. Kemudian ini Q2, titik P terhadap Q2. Kalau dia min berarti dia juga mengarah ke sana. Nah, berarti E2-nya juga plus karena dia arahnya ke kanan. Berarti tinggal langsung kita jumlahkan. E1 ditambah E2 sama dengan, nah, E1 ditambah E2 berarti kita jumlahkan E1-nya nilainya 7,2 dikali 10 pangkat 6 ditambah 6 kali 10 pangkat 6 sama dengan, ingat pangkatnya harus sama dulu. Kalau sudah sama seperti ini berarti tinggal kita tambahkan 7,2 ditambah 6, 13,2 dikali 10 pangkat 6. Pangkatnya ditambah? Enggak. Kalau penjumlahan ya pangkatnya berapa tinggal ditulis kembali. Makanya pangkatnya harus sama. Tuh, ini caranya. Jadi untuk menentukan berapa kuat medan listrik di antara dua muatan, kita harus cari satu persatu. Cari E1, cari E2, kemudian kalau sudah, kita tentukan arahnya. Seperti yang gambar di atas ini. Kita tentukan arahnya, titik P terhadap Q1 seperti apa, kemudian titik P terhadap Q2 seperti apa. Kalau sudah, baru kita jumlahkan seperti ini. Dijumlahkan tuh berdasarkan itu. Kalau misalnya nanti Q1 di arahnya ke sana, ya nggak bisa ditambah, berarti harus dikurang. Nah, begitu itu saja penjelasan dari Ibu tentang materi kuat medan listrik. Jika ada yang belum dipahami tentang materi yang Ibu jelaskan, kalian bisa japri Ibu melalui WhatsApp seperti biasa, akan Ibu balas. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.